Selamat siang, perkenalkan saya Dewi Ramawati Lailatul M dengan NIM 163231006. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai backpropagation. Nah, di bagian ini kita diminta untuk mempertimbangkan suatu permasalahan dengan dua input dan satu output continue dan tanpa hidden layer. Nah, apa saja sih parameternya? Di sini ada X1, X2, kemudian ada bobot atau W1 dan juga W2, kemudian ada B atau bias. Nah, kemudian di sini em, kita menggunakan model dan juga MSE loss function. Di sini model X1, X2 sama dengan B plus W1 X1 plus W2 X2. Kemudian loss functionnya sama dengan model X1 X2 minus Y kuadrat. Atau B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y kuadrat. Nah, sekarang kita menghitung turunan terhadap bobot menggunakan cara klasik atau yang kita sebut old-fashioned way. Nah, di sini kita langsung menurunkan persamaan besar. Nah, kita di sini disubstitusikan model ke dalam loss functionnya. Di sini loss sama dengan B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y kuadrat. Di sini turunan parsial loss terhadap B sama dengan 2 dikali buka kurung B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y tutup kurung. Kemudian untuk turunan parsial loss terhadap W1 sama dengan 2 dikali buka kurung B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y tutup kurung dikali X1. Dan untuk turunan parsial loss terhadap W2 sama dengan 2 dikali B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y tutup kurung dikali X2. Nah, itu caranya, cara klasik ini memang di sini terlihat lebih mudah karena jaringannya itu sedikit. Nah, bagaimana kalau dengan kasus yang jaringannya itu banyak? Ini pasti akan sedikit tidak tidak efisien dan sedikit susah dan ribet juga. Nah, sekarang coba kita menggunakan cara yang lain. Kita lihat, kita sudah mendapatkan informasi ini yang tadi A1 sama dengan W1 X1, A2 sama dengan W2 X2, kemudian Y topi. Ini Y topi itu adalah hasil prediksi model sama dengan B1, B plus A1 plus A2. Kita substitusikan ke dalam fungsi loss-nya. Sama dengan buka kurung B plus W1 X1 plus W2 X2 minus Y tutup kurung kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan loss function-nya itu sama dengan Y topi minus Y kuadrat. Kemudian untuk turunan parsial loss terhadap B bagaimana? Dan juga untuk turunan parsial loss terhadap W1 dan juga turunan parsial loss terhadap W2. Nah, kita bisa mengaplikasikan cara chain rule. Kita hitung, kita tadi sudah mendapatkan informasi ini dan kita hitung di sini turunan parsial loss terhadap B itu sama dengan turunan parsial loss terhadap Y topi dikali turunan parsial Y topi terhadap B. Dan begitu juga untuk turunan parsial loss terhadap W1 sama dengan turunan parsial loss terhadap Y topi dikali turunan parsial Y topi terhadap A1 dikali turunan parsial A1 terhadap W1. Begitu juga untuk yang turunan parsial loss terhadap W2 sama dengan turunan parsial loss terhadap Y topi dikali turunan parsial Y topi terhadap A2 dikali turunan parsial A2 terhadap W2. Sekarang kita hitung satu persatu masing-masing dari turunan parsialnya. Nah, kita lihat di sini loss sama dengan Y topi minus Y kuadrat. Di sini turunan parsial loss terhadap Y topi itu sama dengan tinggal kita turunkan saja dari yang dari persamaan ini yaitu 2 dikali buka kurung Y topi minus Y tutup kurung.
Begitu juga untuk yang turunan parsial Y topi terhadap B itu sama dengan turunan parsial Y topi terhadap A1 sama dengan turunan parsial Y topi terhadap A2 sama dengan 1. Kemudian untuk turunan parsial A1 terhadap W1 sama dengan X1. Kemudian turunan parsial A2 terhadap W2 sama dengan X2. Selanjutnya kita gabungkan semuanya dengan cara mensubstitusikannya. Dan di sini kita dapatkan turunan parsial loss terhadap B sama dengan 2 dikali buka kurung Y topi minus Y dikali 1. Kemudian turunan parsial loss W1 sama dengan 2 dikali Y topi minus Y dikali 1 X1. Kemudian turunan parsial loss terhadap W2, 2 dikali buka kurung Y topi minus Y tutup kurung dikali 1 kali X2. Sekarang kita bisa cek apakah ini sesuai dengan cara klasik tadi yang sudah kita hitung. Dan ternyata memang ini sesuai. Kita bisa lihat ini sesuai dengan hasil ini. Kemudian, sekarang kita masuk ke back propagation-nya. Ini informasi-informasi persamaan tadi. Kita akan tulis kembali persamaan-persamaan berikut ini itu menjadi graf. Seperti dapat dilihat pada gambar grafnya seperti berikut. Nah, kita bisa menambahkan atau menempelkan masing-masing persamaan turunan parsial tadi pada proses back propagation-nya. Di sini back propagation-nya itu berjalan mundur dari loss, kemudian ke y-topi, kemudian ke A1 atau A2, kemudian ke W1 atau W2. Jadi dari A1 ke W1, yang dari A2 ke W2. Nah, selanjutnya cara kerja dari back propagation-nya sendiri ini adalah kita mulai dari loss terlebih dahulu, kemudian kita mundur, kita berjalan mundur ke parameternya dan juga sambil mengalihkan semua turunan sepanjang jalurnya. Inilah yang disebut dengan back propagation. Kemudian contohnya di sini untuk menghitung turunan parsial loss terhadap W1, di sini bisa dilihat pada garis panah berwarna biru. Dia berjalan dari loss, kemudian ke Y-topi, kemudian ke A1, kemudian ke W1. Nah, kita bisa tuliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu turunan parsial loss terhadap W1 sama dengan turunan parsial loss terhadap Y-topi dikali turunan parsial Y-topi terhadap A1 dikali turunan parsial A1 terhadap W1. Kemudian kita substitusikan, kita turunkan, yaitu 2 dikali buka kurung Y topi minus Y tutup kurung dikali 1 kali X1. Nah, apakah ini sama dengan yang kita perhitungkan tadi? Ya, hasilnya sama. Sama seperti di yang sudah dihitung tadi. Nah, kenapa sih back propagation ini sangat efisien? Karena kalau jaringannya itu banyak dan juga kompleks, ini akan sangat mempermudah perhitungan daripada menggunakan cara yang klasik atau yang lama. Itu akan lebih sulit dan juga tidak efisien. Kurang lebih seperti itu.